والتذكر على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ustazah Fathia hari ini nggak ada? Izin sih. Oh ya, oke. Jangan izin. Kalau izin salah ucapannya izin. Izin, zal. Oh, kalau Indonesia pakai jim. Harus dalam kita belajar huruf, makharij huruf jadi zal, izin bukan izin. Ini biasa orang Jawa. Oke. Kamu orang Jawa atau orang Makassar kamu? Ikut orang Jawa. Itu namanya serapan asing, asing di Indonesia kan jadi izin gitu Ya, sampai mereka bilang Jahra, Zahra. Namanya Zahra, mereka tulis atau ucapannya Jahra. Jangan itu zal, zai. Di sini izin boleh ucapannya dalam bahasa Indonesia jadikan zai izin, ya betul. Siap. Kita lanjut di buku Al-Hikamul Ata'iyah. Dari minggu kemarin sampai sekarang kalau saya tanya, pelajaran kemarin tentang apa? Angan-angan atau apa itu bilang? Ya Allahu a'lam, kemarin sampai sekarang nggak tahu mereka paham atau tidak. Tapi hari ini kita masih lanjut di hikmah yang ikut fikiran atau Al-Imam bin Athaillah lagi jelaskan yang kita belajar dari kemarin. Di sini hikmah hari ini qala anta hurrum mimma anta anhu ais wa abdun lima anta fihi tamu. Itu abdun yang budak atau hamba kalau lillah, kalau karena Allah Ta'ala bilang hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia bilang budak. Oke. Bebas juga bebas. Lawannya bebas. Hamba atau budak atau bilang lawannya bebas. Al-hurriyah wal-ubudiyah. Al-hurriyah wal-ubudiyah itu ada yang baik, ada yang jahat mungkin bilang, ada yang sifat yang paling mulia. Kalau kita lihat Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau Allah Ta'ala lihat atau kalau kamu hamba Allah Ta'ala sempurna sampai hamba Allah Ta'ala, itu hamba benar-benar hamba yang Allah Ta'ala cinta. Tapi kalau enggak, kamu masih suka dunia, itu hamba dunia. Suka harta, hamba harta. Suka baju, perhatian sama bajunya. Masya Allah bagus sekali sampai dia kalau kena kotor sedikit, dia sedih. Itu yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam riwayat hadis. Ta'isa abdud dinar. Ada hamba dinar. Atau bilang budak. Nanti kita jelasin biar kita paham maksud hamba apa itu. Sampai itu budak atau hamba harta, artinya fokus sama harta aja. Kalau masuk dia senang. Kalau tidak sedih, marah. Bisa ya berubah hidup. Itu kalau keadaan orang sampai seperti itu namanya hamba dinar. Hamba dirham juga. Dinar itu yang dari emas di zaman mereka. Ad-dirham yang dari perak itu. Al-fiddah. Ad-dirham. Ya, mungkin bilang mata uang mereka. Ini sekarang di sini di Indonesia ini contoh rupiah. Bisa bilang hamba dolar, bisa bilang hamba rial, bisa bilang hamba rupiah yang Indonesia, bisa bilang hamba Malaysia itu ringgit atau macamnya. Artinya kalau kamu fokus sama yang masuk aja, itu fokus sampai kamu lupa kewajiban yang lain, itu artinya kamu hamba uang kamu. Ta'isa abdul dinar, ini hadis. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah. Al-qatifah itu karpet yang kita taruh di kamar kita, itu namanya qatifah. Bisa juga yang kita jadikan selimut, itu namanya qatifah dalam bahasa Arab umum. Nanti mereka jelasin qatifah kamar, qatifah selimut, qatifah itu namanya
Artinya apa? Orang yang fokus sampai dia perhatian sama bagiannya aja atau yang dia butuh untuk rumah sampai dia masuk rumahnya karpet saya anak kemarin kotorin, dia marah jadikan masalah besar sampai dia sedih, itu yang namanya Abdul Qatifah. Abdul Qatifah. Kita bilang sama hamba Allah Ta'ala Abdul Rahman. Itu abdunya artinya apa? Kamu menimbah kepada Allah Ta'ala. Yang menimbah atau simbah ke hartanya itu bisa bilang. Walau dia tidak mungkin salat untuk hartanya. Maksudnya fokus sampai semuanya kewajiban hilang, itu namanya budak. Budak harta, budak qatifah, budak baju. Itu yang Rasulullah SAW bersabda. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakas. Ini doa dari Rasulullah kepada orangnya. Artinya itu habis atau rugi. Artinya fulan itu rugi. Rugi siapa? Yang fokus sama dunia aja sampai tidak lihat, tidak beriksa agamanya, agama sendiri. Itu rugi. Ta'isa abdul dirham, yang lagi cari uang juga terus selalu, ini rugi. Abdul Qatifah, baju. Abdul ta'isa wantakas. Itu ruginya yang paling besar. Sampai di hari kiamat itu menyesal, enggak ada manfaat. Wa idza syika falan takash. Kalau kena duri di kakinya, dia tidak keluarin. Kenapa? Karena dia sibuk. Ini Rasulullah kasih satu gambaran, sibuk sama dunia sampai dia tidak keluarin duri dari kakinya. Lagi sibuk sama tadi bilang apa, hartanya. Kalau orang suka harta, kalau orang yang pakai baju, ya dia siap-siap sabar untuk apa badannya lagi sakit atau itu, dia bisa beli. Ini kita bisa lihat berapa orang, mungkin teman kita, saudara kita, orangnya lagi sakit, butuh operasi. Kadang-kadang butuh operasi, dia pergi cari mobil yang mewah. Dia punya mobil yang kemarin ya, yang biasa. Dia pergi jual mobil yang kemarin, tambah uang sampai beli mobil yang lebih mewah dari kemarin, padahal dia sakit atau anaknya sakit. Itu bisa bilang abdu budak mobil atau hamba mobil, bisa bilang seperti itu. Kalau dia untuk rumah, lagi fokus perbaiki rumah, anaknya lagi sakit atau istrinya atau dia sendiri, dia tidak obatin diri sendiri, lagi fokus sama rumah. Itu namanya hamba rumah. Itu maksud Rasulullah SAW. Ta'isa wantakas, itu rugi sampai kalau dia kena duri tidak keluarin. Maksudnya apa? Sibuk sama keadaannya yang dia suka harta, suka rumah, suka pakaian baju, ya bisa jadi hamba. Nasallahu salamah wal afiyah. Itu yang mungkin bilang budak yang buruk. Budak yang bagus itu yang hamba Allah Ta'ala. Yang tadi bilang Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang ikut perintah Allah Ta'ala, perintahan Allah Ta'ala, semuanya itu hamba Allah Ta'ala yang murni. Ya. A'dadtu li'ibadi. Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini lihat. Allah Ta'ala kasih kata yang baik, yang biar kita dekat. Wahai Muhammad, kalau hambaku tanya tentangku, tidak salahka ibadi anni, bagaimana jawaban doa, bagaimana bilang sama mereka atau mengatakan kepada mereka, aku dekat kepada mereka. Ibadi, tapi masih hamba Allah Ta'ala. Ini sifat yang paling mulia. Kalau kamu jadi hamba Allah Ta'ala, itu yang paling mulia. Terus Syekh, berarti kalau saya mau jadi hamba Allah Ta'ala tidak boleh cari rezeki. Kita bilang tidak. Tidak seperti itu. Tetap kamu hamba Allah Ta'ala, lanjut hamba Allah Ta'ala, tapi jangan kamu lupa dirimu dari dunia. Saya butuh rumah, saya butuh cari rezeki. Semuanya, setiap orang butuh seperti itu. Tapi jangan sampai kamu fokus seperti itu, sampai nggak ada salat, banyak sudah sibuk. Salat, kenapa salat? Saya lagi kerja. Kenapa kamu tidak ada waktu untuk baca Al-Quran? Saya lagi kerja. Saya kerja setiap saat, selalu kerja sampai dia lupa wajib atau tidak ada bagian untuk diri sendiri di akhirat. Allah Ta'ala berfirman,
Walal akhiratu khairul laka minal al-ula. Yang paling afdal, paling bagus, paling mulia itu akhirat. Jadi jangan, Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Artinya boleh kamu punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, boleh. Tapi jangan sampai kamu fokus mobil, sampai dia kurangi makannya sendiri, sampai dia kurang ibadah, kurang istiqamah, dia lagi cari uang biar beli mobil. Ini jadi hamba dunia. Hamba Allah Ta'ala itu yang sudah kita masuk di kajian ini. Kenapa? Karena kita hamba Allah Ta'ala. Saya mau cari belajar biar lebih jadi hamba yang paling afdal, bacaannya dekat kepada Allah. Ini hamba yang mulia. Masuk. Niatmu, istiqamahmu di dalam hidupmu. Kenapa? Biar saya mau jadi hamba yang baik. Ayat Al-Quran semuanya kamu lihat hamba Allah Ta'ala. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Di ayat berapa ayat ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Itu sifat yang paling mulia sampai Allah Ta'ala waktu bawa Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi. Bisa bilang subhanalladzi asra bi Muhammadin ilal masjid minal masjidil haram, bisa. Tapi Allah Ta'ala tidak mau kata nama. Saya mau sifat yang paling mulia dari hambaku. Sampai Allah Ta'ala di dalam riwayat hadis surga itu, a'dadtu li'ibadis salihin. Aku bersedia untuk hambaku yang salih. Masih hamba. Ya Allah, hamba. Mereka kasih cerita siapa itu Bishrul Hafi. Kita dengar Bishrul Hafi. Apa itu Bishrul Hafi? Dalam satu itu Bishrul Hafi orang yang kaya. Mereka bilang itu orang kaya di Al-Basrah atau di Al-Kufah. Ya, di rumahnya ada penyanyi, ada itu setiap hari. Karena dia kaya sampai dia lalai, sudah tidak fokus sama ibadah atau puasa atau zikir, enggak ada. Itu semuanya di hidupnya enggak ada. Dalam satu hari ada satu orang yang biasa, yang mungkin kita bilang yang minta-minta. Datang, dengar suaranya, ada teriak-teriak itu lagi menyanyi. Dia menutup pintu. Bukan dia yang keluar. Yang keluar itu yang membantu di rumahnya. Orangnya itu yang menutup pintu bilang, rumah ini rumah orang budak atau orang bebas. Dia bilang ini orang bebas, sama ayahnya bebas. Ini marah. Bishrul Hafi waktu dia datang, waktu perempuan itu datang yang buka pintu atau lihat, tanya ini siapa? Bilang sama beliau, ini ada satu orang kurang ajar. Kenapa? Karena tadi dia tanya, ini rumah kamu, rumah orangnya atau tuang rumah yang di sini ini orangnya itu bebas atau budak? Saya bilang sama beliau bebas, sama ayahnya bebas. Bishrul Hafi tanya, jawabannya dia bilang apa? Dia perempuan bilang jawabannya kalau dia bebas, kalau dia budak atau hamba Allah Ta'ala tidak melakukan seperti ini. Kalau dia hamba Allah Ta'ala tidak melakukan seperti ini. Ini berarti bebas ikut hawa syaitan, hawa nafsu. Ini bebas ikut hawa syaitan, bukan hamba Allah Ta'ala. Ini keadaan bukan keadaan hamba Allah Ta'ala. Maksud laki-laki tersebut. Dia bilang, di mana orangnya? Dia bilang, sudah pergi. Saya sudah marah sama beliau, dia pergi. Bishrul Hafi langsung sadar. Kata itu masuk hatinya. Langsung sadar. Datang, bilang sama beliau, pergi kemana? Dia bilang, ke situ, pergi. Ikut. Bishrul Hafi tidak pakai sandal. Karena kata itu masuk hatinya dalam keadaan yang Allah Ta'ala mau sudah beri hidayah kepada Bishrul Hafi. Jadi pergi ikut orang tersebut tidak pakai sandal. Dalam bahasa Arab yang tidak pakai sandal namanya hafi. Dalam bahasa Indonesia namanya apa itu? Kalau jalan tidak ada sandal namanya apa bahasa Indonesia? Nyeker, saya nyeker. Ikhtilafal ulama ya, nyeker ya. Oke, tapi bagus ini nyeker.
ceker ayam itu loh, Syekh. Itu yang saya ingat, ceker ayam. La ilaha illallah. Tadi bilang apa? Bishrul Hafi keluar dari rumah buru-buru, tidak pakai sandal, ikut orangnya. Dia bilang, kamu ulang lagi yang tadi kamu bilang. Dia bilang, kalau kamu hamba benar, hamba Allah Ta'ala tidak melakukan hal seperti ini. Tidak melakukan maksiat. Ya, kamu harus hamba-hamba. Dia langsung bilang, saya sudah berjanjian sama kamu dari sekarang sudah keluar dari keadaan tersebut yang kotor atau buruk itu. Maksudnya saya sudah berjanjian jadi ahli istiqamah. Sampai jadi namanya Bishrul Hafi. Orang yang ahli ibadah di Al-Basrah. Sudah masyhur, jadi masyhur ahli ibadah, zikirnya, salatnya, puasanya, sudah. Bishrul Hafi sampai sekarang kita dengar cerita Bishrul Hafi, ya indah sekali, bagus sekali. Mereka bilang sama beliau, Bishr, Imam, kamu sudah imam besar, kamu sudah taubat, sudah kemarin. Tapi kenapa masih sampai sekarang tidak pakai sandal? Masih namanya apa? Nyeker. Sampai sekarang. Dia bilang, waktu saya berdamai sama Tuhanku, saya tidak pakai sambal. Tidak pakai sandal, berarti saya lanjut sampai wafat tidak pakai sandal. Waktu salahtu Rabbi, indama salahtu Rabbi lam akun lam akun apa murtadiyan na'la. La ilaha illallah. Itu kata yang masuk ke hatinya kalau dia budak atau hamba Allah Ta'ala tidak melaksanakan seperti ini, langsung masuk ke hatinya berubah. Ini kita kalau tanya sama kita sendiri, sekarang kita bebas atau hamba Allah Ta'ala atau budak lillah azza wa jalla? Ya, setiap orang bisa tahu sendiri. Ya, saya. Kapan saya tahu ini aku hamba yang murni atau enggak? Ya, kalau kena atau kalau hilang sesuatu yang saya suka. Saya terima takdir Allah Ta'ala atau masih sedih beberapa hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru mulai sedikit terima. Itu mereka kasih cerita anak satu orang saleh. Dia punya istana yang besar. Juga usahanya itu juga banyak sekali. Ya, mereka bilang, kamu bilang zuhud. Mereka tanya sama beliau, kamu bilang zuhud. Bagaimana zuhud? Ini lihat hartamu bagaimana, rumah kamu bagaimana. Ini maksudnya banyak atau besar atau banyak hartamu. Orangnya bilang, demi Allah, kalau semuanya hilang, ini semuanya. Anak saya, 12 anak. Kalau anak saya semuanya 11 atau 12 hilang atau mati, atau Allah Ta'ala ambil semuanya, sama harta, sama rumah ini semuanya, demi Allah Ta'ala saya tidak sedih. Ridha atau rela. Ini benar hamba Allah Ta'ala. Ini benar budak lillah azza wa jal. Benar-benar. Tapi kalau ya kadang-kadang ini lihat HP kita kotor, jatuh, rusak sudah. Sedih. Berapa hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Ya, kadang-kadang sudah beli HP baru tapi masih sedih dari kemarin. Ini berarti kita hamba apa? Hamba uang. Hamba dinar dirham. Kenapa? Karena HP-nya mahal, karena uangnya, karena ini hati-hati. Jadi kita harus belajar biar jadi hamba Allah Ta'ala yang murni. Di hikmah ini kasih tahu kepada kita bagaimana kita jadi bebas atau kapan kita jadi bebas, kapan kita jadi budak atau hamba. Qala anta hurrum mimma anta anhu ais. Kamu bebas dari hal yang kamu putus asa. Kita kasih contoh apa? Ya, rezeki kita biasa aja, ya kan? Sampai saya tidak pikir beli rumah seperti rumah fulan yang besar. Kenapa? Karena dari keadaan saya, ya rezeki saya lagi sekarang ini ya untuk makan setiap hari, minum, ya akhir bulan ya kita keluar sudah pas, tidak ada tambahan, tidak ada kurang. Jadi tidak di pikirannya
dia tidak budak untuk tujuan yang atas. Kenapa? Karena dia tahu keadaannya. Sampai dia tidak pikir punya rumah yang besar. Ya, dia pikirannya punya rumah ya yang mungkin 50 meter, 30 meter, sampai di situ. Karena pikiran atau tujuan di situ, kamu tidak budak atau tidak fokus sama harta ya atau rumah yang besar. Jadi setiap saat sibuk atau tambah waktu kerja atau jam kerja biar bisa bangun rumah saya sampai jadi seperti fulan. Karena pikiranmu masih di bawah. Ini kamu masih bebas. Anta hurrun mimma anta anhu ais. Putus asa, tidak bisa sampai di situ, jadi kamu bebas. Saya tidak bisa jadi seperti fulan. Bebas. Lihat orang yang artis. Ya, artisnya itu jadi bebas, jadi besar itu kapan? Karena dia belajar kuliah, habis itu kerja di sana, habis itu kerja di sini. Saya tahu diri sendiri ya, saya belajar sampai SD aja atau SMA, tidak bisa masuk kuliah, berarti sudah di pikiran kita saya sudah putus asa jadi seperti fulan. Ini contoh-contoh biar kita paham kata anta hurrum mimma anta anhu ais. Qultu innama kana al-insanu hurran mimma aisa minhu li'annahu lamma aisa min dhalika asy-syai' rafa'a himmatahu anhu wa 'allaqaha. Karena dia sudah putus ada dari sesuatu, sudah dia angkat pikirannya, jadi dia bebas. Tapi kalau dia masih mau tujuan saya mau mungkin bilang apa beli mobil atau beli rumah. Sudah di setiap saat, setiap waktu budak untuk rumah. Yang tadi bilang Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Qatifah. Lihat orang yang mungkin kita bilang budak atau hamba baju. Lihat ada berapa perempuan, berapa ikhwan, laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang di setiap bulan dia pergi cari model yang baru. Dari baju yang baru atau jahitan yang baru. Ini namanya hamba atau budak. Budak baju yang tadi kita jelasin. Tapi orangnya yang putus asa beli baju tersebut sudah tidak ada fikir, jadi dia bebas di keadaan tersebut. Kalau masukin ke kepalanya saya mau jadi seperti fulana, pakaian saya jadi bisa jadi budak. Kenapa bisa jadi budak? Karena sudah fokus bagaimana caranya, ini harganya berapa, bagaimana saya dari mana kumpul uangnya, ya jadi terus ini sudah budak baju yang tadi taruh di kepalanya. Budak mobil yang dia lagi mau beli. Budak rumah yang lagi fikir itu jadi budak. Jadi hati-hati. Anta hurrum mimma anta anhu ais. Qala falamma 'allaqa himmatahu bil malikil haq sakhkhara al haq. Ya. Wa 'abdun lima anta fihi tama. Kalau kamu itu jadikan semuanya itu yang dari Allah Ta'ala yang kasih, berarti kamu hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu fokus sama bagian atau baju atau rumah atau mobil, kamu budaknya. Kalau balikin urusan itu semuanya Allah Ta'ala, kalau mau kasih berarti kamu hamba Allah Ta'ala. Kalau hamba Allah Ta'ala bisa kasih kamu dalam keadaan dalam satu waktu bisa dapat. Kapan itu? Kalau kamu jadi hamba Allah Ta'ala bisa kasih semuanya yang tadi kamu lagi kalau kamu balikin urusanmu ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bisa kasih. Kemarin ada satu cerita, satu teman saya, guru dia bilang mau apa itu? Karena kita bilang kasih contoh itu hamba Allah Ta'ala. Bilang kemarin atau di tahun ini harus panjangkan visa lagi. Dia sama anaknya, sama istri. Tapi qadarlah orang yang mengurus itu terlambat. Terlambat sampai 3 hari. Di 3 hari itu di dalam aturan Indonesia itu 1 hari harus bayar 1 juta. 1 hari. Mereka 4 orang. 4 orang berarti 4 orang kali 3 juta. Karena 1 hari 1 juta, 1 hari dia setiap orang 3 juta. Karena mereka terlambat 3 hari. Kali 4 orang itu jadi 12. Dia bilang demi Allah waktu orangnya bilang Syekh itu dapat atau ada denda namanya apa itu bayarannya namanya apa? Denda. Denda.
12 juta. Dia bilang demi Allah nggak ada. Tiba-tiba setelah orangnya pergi, ada yang telepon sama saya barusan transfer 12 juta. Dia bilang Allah Ta'ala atur tadi atau dapat hukuman tadi dari pemerintah, tapi Allah Ta'ala atur jalan. Dia bilang belum pernah dari waktu masuk Indonesia sampai sekarang belum pernah ada yang kirim seperti itu 12 juta langsung dalam apa ini mungkin bilang semuanya dalam satu waktu. Mungkin ya 2 hari, 3 hari ada kirim 1 juta, 3 juta, 5 juta sampai tapi dalam 12 itu sekaligus itu tidak, belum pernah. Ini kalau kita bilang hamba Allah Ta'ala. Kalau balikin urusan kita ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka pintu yang kita tidak min haitsu la yahtasib, tidak tahu gimana caranya. Qala anta ma'al akwan ma lam tashhad al mukawwin. Kalau kamu sibuk tentang alam ini, semesta alam, manusia, ya berarti kamu sibuk di situ. Pikiranmu di situ. Mungkin bilang semangatmu sama manusia. Tapi kalau kamu sama Tuhanmu, semuanya bisa datang. Yaqulul musannif fi tanwir fi munajat al-haqq ta'ala. فتحصل أن محبة الأشياء والطمع فيها هو سبب الذل والهوان. Kamu cinta sesuatu itu sebabnya kamu menghina. Saya cinta harta atau uang. Bisa jadi menghina diri sendiri. Orang yang itu yang minta-minta menghina diri sendiri. Kenapa? Karena dia cinta. Orang yang mungkin fulan ini tidak ikut yang diminta-minta. Kadang-kadang datang ke fulan, orang yang kaya, duduk sama beliau di rumahnya. Mau apa? Tujuannya mau harta. Jadi bisa setiap hari datang, setiap hari ini, setiap hari. Itu sekarang kamu budak menghina diri sendiri. Ya, kenapa datang? Biasa orangnya itu orang kaya. Kalau ada yang datang ke rumahnya berkali-kali kasih. Ini fulan menghina diri sendiri. Kenapa? Karena dia minta. Itu yang namanya sebab. Kalau kamu cinta sesuatu bisa jadi bisa menghina diri sendiri. والطمع فما فيها هو سبب الذل والهوان والتعبد لسائر الأكوان. Olah lagi kita bisa jadi budak harta. Lewat mana? Lewat orang yang kaya. Budak harta lewat mana? Caranya mana? Itu minta-minta. Budak harta atau uang. Caranya bagaimana? Dia jadi mencuri. Setiap orang suka cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Enggak ada yang tidak suka harta. Tapi caranya bagaimana? Itu yang tadi bilang tamma dan menghina itu cinta harta itu jadi sebabnya menhina. La ilaha illallah. Wa anna al-iyas min al-asya' wa raf' al-himma anhu huwa sababul 'izzah wal hurriyah. Kalau kamu sudah putus asa juga enggak mau, itu rasa mengagungkan diri sendiri atau menghormat diri sendiri. Wattih al-aqran wal aqal ra'aitul qana'ata ra'sal ghina fasirtu bi adyariha muntasik. Itu ada bait syair dari Imam Syafi'i. Dia bilang aku melihat rasa cukup itu yang harta yang paling mulia, ra'sul ghina, kepala kekayaan. Rasa cukup. Sampai saya tidak lihat ini fulan kaya, fulan miskin, fulan punya, fulan tidak punya. Itu yang kadang-kadang kita butuh di dalam hidup kita. Dapat rezeki banyak atau sedikit, itu yang namanya qanaah. Dia terima, ridha. Itu yang namanya al-qanaah. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi yang mungkin yang saya faham itu rasa cukup. Sampai tidak sibuk. Karyaannya dapat karya ya setiap hari atau setiap bulan dapat sekian, dia sudah ridha, jadi istiqamahnya, ibadahnya sampai tidak sibuk fulan tambah hartanya, fulan kurang, fulan ini tidak ada. Dia bilang Imam Syafi'i bilang aku melihat rasa cukup itu kebala atau mungkin bilang pemimpin kekayaan. Fasirtu bi adyaliha muntasik, aku pegang rasa cukup itu di dalam hati saya, dalam hidup saya. Sampai tidak perhatian fulan bagaimana atau rezeki saya kurang atau lebih, itu yang Allah Ta'ala kasih, itu namanya qanaah.
Fasirtu ghaniyan bila dirhamin. Imam Syafi'i di dalam bait tersebut dia bilang, saya jadi kaya tidak punya harta. Kenapa? Karena rasa cukup di dalam hati saya itu lebih kaya. Sampai saya jadi seperti kaya yang tidak punya uang. Seperti kaya tapi tidak punya uang. Fasirtu ghaniyan bila dirhamin, tidak memiliki uang. Saya kaya. Karena rasa cukup itu kalau ada di dalam hatimu, tidak kamu bisa jalan, bisa tenang di dalam hatimu. Tapi kalau enggak, sudah dapat, hari ini sudah dapat, besok tamak mau lagi. Besok lagi mau lagi. Sampai Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, kita belajar di Riyadhus Shalihin kemarin, itu hadis apa itu? Lau kana libna Adam wadin min dhahab. Kalau anak Adam itu punya labang ya kan Bu Aidah? Labang itu wadi yang di antara gunung. Ada gunung dari sini, gunung dari sini di bawah. Lembah. Lembah. Kalau Rasulullah bersabda, jika anak Adam punya lembah dari emas, dia minta 2. Kalau punya 2, minta 3. Itu otomatis. Ini lihat orang yang kaya sudah rezekinya lancar, masya Allah bagus. Dia masih kerja, masih capek. Orang kapan itu rasanya cukup? Rasulullah bersabda, wala yamla jawfu ibn Adam illa turab. Artinya tidak ada rasa cukup sampai dia wafat, itu tanah masuk ke dalamnya, itu baru dia rasa cukup. Kapan? Kalau dia lihat pahala, lihat dosa, lihat maksudnya di azabul qabr. La ilaha qala al-Imam Syafi'i fasirtu ghaniyan bila dirhamin amurru 'ala an-nas shibhal malik. Aku jadi kaya, tidak punya uang, tapi kalau saya lewat seperti raja. Mereka lihat ini. Ini kenapa? Karena rasa cukup. Itu yang nas'alullah salamah wal afiyah, banyak yang kufur nikmat. Kita baca di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu ada tambahan. Tapi kalau kamu ingkari, enggak ada. Hartanya bagaimana, atau mungkin kita sudah tahu orangnya punya usaha, tanya sama bulan ini enggak, ini bulan ini enggak ada, tahun ini ya, sampai jadi tidak ada. Kalau kamu selalu seperti itu, ingkar enggak ada, bisa hilang. Tapi kalau bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya bisa tambah. Ya, anakmu bagaimana keadaannya, istiqamahnya, ibadahnya. Kalau kamu ya takut mereka kena hasud. Jadi bagaimana anakmu hafal Quran? Bilang belum, masih jauh. Kenapa? Takut karena kena hasud atau takut pikiran seperti itu. Ya bisa jadi masih jauh. Tapi kalau kamu bersyukur, alhamdulillah sudah 15, alhamdulillah lagi usaha, doain. Itu yang namanya rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, bisa tambah. Anakmu bagaimana? Ada berapa itu? Saya lihat di ini mungkin Allah alam. Di sini saya lihat orang Indonesia beda sama orang Arab. Sifat ini bagus di Indonesia. Kita di Arab takut ada yang kena hasud atau kena ain. Bagaimana anakmu? Ya ini anak saya lagi sakit, kurang makan, kurang ini. Anaknya kita lihat, masya Allah makannya lancar. Tapi dia takut kalau kita tahu makannya banyak, takut itu kena ain atau hasud. Dia ingkar. Hati-hati, itu salah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai kita belajar, Rasulullah ngajarin kita bilang alhamdulillah ya ala kulli hal. Bagaimana keadaanmu? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Tapi biasa kalau kita sehat, fulan atau fulana bagaimana kabar? Bilang alhamdulillah. Itu artinya sehat. Tapi kalau dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, kita paham artinya orangnya lagi sakit. Ya, seharus kita di setiap saat, setiap waktu alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Qala al-Imam Syafi'i qultu wa hadha huwa al-ghina al-akbar. Ini rasa cukup itu kekayaan yang paling besar. Karena kalau manusia masih atau orangnya masih fikir tentang harta atau rezeki orang lain atau hidup orang lain, tidak bisa jadi kaya walau dia kaya. Kasihan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala fi lataif al-minan wa'lam rahimakallah anna wara' al-khusus la yafhamuhu illa qalil. Fa inna min jumlat wara'ihim tawarruhum an yaskunu
lighairihi aw yamilu bilhubb lighairihi. Al-wara'. Al-wara' itu Bu Aida itu dalam bahasa Indonesia apa itu al-wara'? Eh, Paham? hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati Bu. Saya bisa bilang dari tadi hati-hati. Tapi saya mau katanya. Al-wara' ini biar kita paham. Al-wara' itu saya kasih contoh. Seperti yang kita dengar. Ada beberapa ulama bilang yang kerja di bank itu riba haram. Ini dapat kerjaan sama saya di bank. Saya tolak. Enggak mau. Itu namanya wara'. Bilang apa? Terserah. Oke, ada yang bilang, Syekh ini HP. HP itu harganya 2 juta. Biasa HP-nya itu harganya 30. Dari wara', ini kenapa orang yang mau 2 juta? Ya, mungkin HP itu ada yang curi atau malingnya kan. Sekarang jadi mau 2 juta aja. Kalau orang yang normal, mereka enggak ada yang jual di harga tersebut. Berarti saya wara, ikut cara wara, hati-hati, jangan beli HP tersebut. Karena ini mungkin mencuri. Itu yang namanya wara. Tinggal sesuatu yang saya rugi. Ini benar atau tidak. Dapat jam atau lihat jam, mereka lagi jual jam yang mahal itu yang harganya 25 juta atau 30 atau 40 juta atau 100 juta. Terus dapat atau jualnya di 2 juta, 3 juta. Ya pasti ada hal yang aneh itu. Kenapa mereka? Itu saya tidak ambil atau tidak beli wara. Kalau saya tidak ambil atau tidak beli itu namanya wara. Aman ini. Biar saya aman dari hal-hal yang haram mungkin bilang. Jadi definisinya apa Bu Aida sekarang? Sama dengan yuhadir ya, Syekh. Waspada gitu. Waspada juga, waspada. Tapi al-wara itu sampai tinggal sudah, tidak ambil. Oke, al-wara ini yang kita belajar ini al-wara, dia bilang di sini bilang la ilaha illallah. Qala wa'lam rahimakallah anna wara al-khusus. Ada wara al-khusus. Al-wara itu tadi orang yang biasa yang dia tidak beli sesuatu yang dia ragu. Ini mencuri atau tidak, ini miliknya atau tidak, ini bagaimana. Ini wara. Ada wara al-khusus itu hamba Allah Ta'ala yang murni itu sampai dia perhatian dari ada yang masuk. Kalau ada yang masuk ke hatinya, artinya keluarin Allah Ta'ala. Jadi dia cemburu, enggak mau lain. Ini namanya wara juga. Hati-hati suka dunia atau harta, biar hatinya itu tempat Allah Ta'ala. Tempat cinta Allah Ta'ala. Oke, wa'lam anna wara' al-khusus la yafhamu illa qalil. Fa inna min jumlati wara'ihim tawarru'ahum an yaskinuhu li ghairihi. Aw yamilu bil hubbi li ghairihi. Mereka hati-hati sampai takut cinta selain Allah Ta'ala. Au tamtaddu atma'um bitama' fi ghairi fadlihi, sampai mereka minta karunia atau minta dari orang lain. Mereka tetap sama Allah Ta'ala. Ini wara' yang paling tinggi. Qala Syekh Uthman bin Ashur, kharajtu min Baghdad urid al-Mawsil fa ana asir wa idha bid-dunya qad uridat alayya bi'izziha wa jahiha wa rif'atiha wa marakibiha wa malabisiha wa mazayinatiha wa mushtahayatiha fa'aratu anha fa'arada alayya al-jannah bihuriha wa qusuriha. Dia bilang, aku ini siapa? Uthman bin Ashur. Aku keluar dari Baghdad. Uridu al-Mawsil. Mau pergi ke al-Mawsil. Itu kota atau provinsi dua-duanya di al-Iraq. Fa'ana asir wa idha bid-dunya qad uridat alayya. Dunia itu datang atau dapat. Bagaimana itu? Maksudnya banyak yang menggoda. Kamu ikut kita kasih ini. Kamu ikut kita. Ya seperti biasa. Kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin bilang ahli agama atau da'i. Ya kemarin orang biasa. Tapi sekarang sudah dapat mobil yang mewah, dapat rumah yang besar, dapat itu. Mereka suka atau cinta presiden, ya gubernur, ya semuanya. Itu dunia. Sekarang kamu terima atau tidak, ini balik ke orangnya. Bagaimana waraknya.
Kalau orangnya hati-hati ya tetap itu orangnya seperti biasa, tidak ada berubah di dalam hidupnya. Tapi enggak, setelah dia kenal sama presiden ya tiba-tiba punya rumah yang luas, yang mewah, punya mobil yang mahal, berubah hidupnya, ini berarti hati-hati. Jadi kenapa hati-hati? Karena kamu jadikan dakwahmu biar bisa dapat hal yang duniawi. Itu yang namanya kita bilang harus wara. Kalau kamu tinggal itu semuanya tidak terima, ya pasti Allah Ta'ala kasih surga. Karena kamu tidak jual ayatillah Azza wa Jalla. Jadi hikmah hari ini apa itu? Anta hurrum mimma anta anhu ais wa abdul lima anta fihi tami'. Coba baca artinya. Bu Hartina tadi. Ya. Kau merdeka dari segala yang tidak kau inginkan, dan kau budak dari segala yang kau inginkan. Tapi kalau kita hamba Allah Ta'ala, kasih semua ya. Itu ringkasnya. Kalau kita jadi hamba Allah Ta'ala sampai di dalam riwayat hadis, ya dunia man khadamaki fakhdumi. Wahai dunia, kalau yang khidmah kepadamu, ya boleh. Man khadamani. Ya dunia, kalau ada yang khidmah kepadaku, maksudnya Allah Ta'ala, fakhdumi. Kamu harus khidmat kepadanya. Ini lihat ada berapa orang yang betul saleh, dia tetap seperti tadi bilang, tetap saleh. Ya banyak yang mau siap bantu. Dia pengen bikin rumah atau pondok. Ya, ada fulan datang kasih, ada fulan datang kasih, dalam 2 bulan, 3 bulan sudah selesai. Kita pengen seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita masih khidmat sama diri sendiri. Belum jadi hamba Allah Ta'ala yang murni. Kamu tahu sudah ikhlas atau tidak? Kalau kamu mau sesuatu untuk jalan Allah Ta'ala, tahu ikhlasmu benar atau tidak? Mau sesuatu Allah Ta'ala memudahkan atau kasih mudah di hal tersebut, berarti kamu sudah di jalan yang benar. Tapi kalau masih susah, coba dari sini, coba dari situ, ya ayo jaga atau periksa ikhlasmu. Qala fil hadis ya dunia man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, barang siapa khidmah kepadaku, maksudnya Allah Ta'ala, ayo kamu khidmah. Khidmahlah kepadanya atau bantu kepadanya. Wa man istakhdamaki, dia jadi budak yang tadi bilang dunia, ayo tetap lanjut seperti itu. Ada berapa orang yang sampai wafat keadaannya sama, tidak berubah. Karena dia fokus sama dunia sampai tinggal atau lupa akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal khuddami lillahi azza wa jalla innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita tanya